Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam, yaitu tentang hukum bejana. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk mengantarkan kita mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Hukum asal segala fasilitas harta dunia dibolehkan untuk digunakan oleh manusia. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka apapun bentuk harta dunia hukumnya halal. Termasuk diantaranya adalah segala bentuk bejana. Adapun yang dimaksud dengan bejana adalah benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah atau bak tempat air. Seperti tabung, bajan, jambang, ember, mangkok, piring, gelas, cangkir, gayung, dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berwudu, mandi, makan dan minum menggunakan segala macam bentuk bejana hukum asalnya dibolehkan, yaitu selama tidak ada dalil pengharamannya. Adapun jika bejana tersebut terbuat dari emas dan perak serta kulit bangkai, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena ada dalil khusus yang mengharamkan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak serta kulit bangkai. Sekali lagi, hal ini disebabkan karena adanya dalil pengharaman secara khusus. Dalam agama Islam, diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik digunakan untuk makan, minum, mandi, maupun digunakan untuk berwudu. Pengharaman ini berlaku secara umum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak. Jangan pula makan pada piring yang terbuat dari keduanya. Kedua bejana tersebut milik mereka orang-orang kafir di dunia, sedangkan milik kita di akhirat kelak." Hadis ini secara jelas menegaskan larangan penggunaan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum. Meskipun jenis makanan dan minumannya adalah halal, namun jika ditempatkan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka makanan dan minuman tersebut haram untuk dimakan dan haram untuk diminum. Apabila makanan dan minuman tersebut dipindah ke wadah lain yang tidak terbuat dari emas ataupun perak, maka hukumnya berubah kembali menjadi halal untuk dimakan dan juga halal untuk diminum. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani menjelaskan dalam kitab Subulus Salam bahwa hadis ini yang tadi disebutkan merupakan dalil haramnya makan dan minum
pada bejana dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Baik bejana tersebut khusus emas maupun yang tercampur dengan perak. Karena ia termasuk bejana emas dan perak. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah pun berkata, sesungguhnya telah terjadi ijma atau kesepakatan atas haramnya makan dan minum pada keduanya. Nah, penjelasan dua imam ini, yaitu Imam As-San'ani dan Imam An-Nawawi, berkaitan dengan hadis larangan penggunaan bejana emas dan perak, maka sangat jelas status hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, yaitu tidak diperbolehkan atau diharamkan di dalam agama Islam. Para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan sebab pengharaman bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pengharamannya disebabkan karena sombong. Ada pula yang mengatakan bahwa pengharamannya tersebut karena terbuat dari emas dan perak. Tapi tadi Rasulullah SAW di dalam hadis menjelaskan bahwa salah satu alasannya karena menggunakan fasilitas-fasilitas yang glamor tersebut, yaitu makan dan minum dari emas dan perak, itu karakteristiknya orang-orang kafir, sedangkan orang-orang yang beriman, yaitu umat Rasulullah SAW, nanti menggunakan emas dan perak di hari akhirat nanti. Kemudian berkaitan dengan emas dan perak yang digunakan sebagai pelapis bejana, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa jika lapisan dari emas dan perak itu bisa dipisahkan, maka haram secara ijma. Karena termasuk menggunakan emas dan perak. Akan tetapi jika tidak mungkin dipisahkan, maka tidak haram. Pendapat yang lebih dekat dalam masalah ini, yaitu yang lebih dekat pada kebenaran, adalah jika disebut bahwa itu adalah bejana emas atau perak, atau dinamai dengannya, maka tercakup dalam lafaz hadis yang sudah disebutkan. Akan tetapi jika tidak, maka tidak haram. Jadi standarnya adalah dengan menamainya sebagai bejana emas atau perak pada masa kenabian. Jika tidak diketahui, maka asalnya adalah halal. Adapun bejana yang ditambal dengan keduanya, maka diperbolehkan makan dan minum padanya menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah lain adalah jika ada suatu bejana yang terkena najis, maka hukum bejana tersebut adalah najis. Bejana tersebut tidak boleh digunakan sampai bejana tersebut disucikan. Adapun cara mensucikannya adalah tergantung dari macam jenis najisnya. Jika najis tersebut bersumber dari air liur anjing, maka harus dicuci sebanyak 7 kali. Sebagaimana yang telah dipandu oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Salah satunya menggunakan debu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dan jika najis tersebut termasuk najis yang sedang, maka bejana tersebut harus dicuci sampai hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Berkaitan dengan hukum bejana yang terbuat dari kulit bangkai, maka hukumnya sama sebagaimana bejana yang terbuat dari emas dan perak, yaitu haram penggunaannya. Kenapa demikian? Karena kulit bangkai itu hukumnya najis. Sedangkan jika kulit bangkai tersebut telah disamak, yaitu dikeringkan setelah dicuci bersih, maka hukumnya suci dan boleh digunakan sebagai bejana untuk makan dan untuk minum. Jadi harus disamak terlebih dahulu, yaitu dicuci sampai bersih. Baru setelah itu boleh digunakan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubighal ihabu faqad tahura.
Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kulit bangkai telah disamak, maka ia telah suci. Demikianlah pembahasan tentang hukum bejana. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk mengantarkan kita mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.